Cek cek, halo sobat unggas, kembali lagi bersama saya Kroaski. Hari ini kenapa saya intronya begitu terus ya? Pasti awal, halo sobat unggas, kembali lagi bersama saya. Kemudian saya akan mengatakan hari ini ya, udah kebiasaan sih. Tolong dimaafkan kalau misalnya itu terdengar annoying. Ya, tolong dimaafkan ya. Oke, jadi hari ini lagi kan. Ya tidak apa-apa. Ya pokoknya hari ini saya ingin membuat eksperimen lagi video baru yaitu Wikipedia Random. Jadi dan itu motor banyak sekali di jalan ya, lewat-lewat gitu mengganggu podcast saya ini. Sorry ya, kalau misalnya kalian mendengar, iya itu dia. Nah itu dia tuh, motor, mobil, truk yang lewat karena sampai saat ini saya belum mempunyai studio yang mumpuni untuk merekam sebuah podcast, dan saya merekam podcast ini di tempat yang seadanya, jadi tolong dimaafkan lagi ya. Ya ampun, ini podcast terlalu banyak kekurangan, jadi mungkin saja pendengarnya bakalan lari, tapi saya mohon jangan lari ya, karena saya ingin meniti karir di podcast ini, di YouTube maupun di platform Anchor ya. Jadi ya itu tadi yang saya mau bahas tentang Wikipedia Random. Jadi kalau misalnya kalian biasanya buka Wikipedia, itu di bagian menunya ada sebuah tombol gitu, sebuah tombol yang memiliki gambar dadu, dan itu adalah apa ya? Kalau saya bilangnya sih Wikipedia Random. Soalnya ketika kita menekan tombol itu, akan muncul satu artikel di dalam Wikipedia ya, yang secara random gitu diambil oleh situs Wikipedianya gitu. Jadi saya akan mencoba untuk menekan tombol ini, dan kita lihat sama-sama berita apa yang akan dimunculkan oleh situs Wikipedia dan akan saya bacakan gitu. Dan ini saya berdoa saja mudah-mudahan tidak sesuatu berita yang sensitif ya, karena seperti yang saya bilang tadi, saya ini mau meniti karir di YouTube, dan saya baru saja masih bisa dibilang maksud saya bisa dibilang YouTuber baru dan podcaster baru di Anchor. Jadi kalau misalnya saya mendapatkan berita yang sensitif dan saya salah baca ya maksudnya jangan sampai aja sih, because that's really bad for me, dan saya tidak ingin hal itu terjadi. Oke, langsung aja kita tekan tombol ini, dan nah itu saya sudah tekan, dan yang keluar adalah grup musik Turbo. Grup musik Turbo. Apa nih grup musik Turbo? Jadi dikatakan di sini Turbo adalah sebuah kumpulan duo dari Korea Selatan yang populer pada pertengahan hingga akhir tahun 1990-an. Duo ini awalnya beranggotakan Kim Jong-kook, saya pikir ternyata Kim Jong-kook, dan Kim Jung-nam. Di awal tahun 1997, Kim Jung-nam meninggalkan grup ini, dan Kim Jong-kook kemudian melakukan promosinya dengan anggota baru Mikey. Oh, dari Tokyo Revengers. Oh bukan, beda Mikey itu. Mereka menjadi salah satu grup musik yang sangat populer di industri hiburan Korea selama bertahun-tahun. Aktif mereka ini pada tahun 1995 hingga tahun 2000, serta berhasil menjual jutaan album dan rekaman di Asia secara keseluruhan. Oke, jadi ini ada foto mereka bertiga ya. Mungkin kalian tidak bisa lihat karena ini podcast. Beda kalau viewer di YouTube ya. Kalau di YouTube saya akan kasih lihat ya. Jadi kalau kalian dengar ini di Anchor, saya mohon maaf ya, saya tidak bisa memperlihatkan. Tapi ya mereka ini sih cukup, ya bisa dibilang lumayan tampilan mereka. Bentar ya, saya screenshot dulu supaya yang itu deh.
supaya penonton YouTube saya bisa lihat gitu kan. Oke, jadi mereka ini adalah grup jadul dari Korea Selatan. Mungkin bagi kalian yang suka Korea-Koreaan mungkin tahu soal grup ini, dan mungkin kalian bisa kasih komentar tentang grup ini seperti apa, apakah mereka sangat keren, apakah gimana musik mereka, atau ya semacam itulah. Atau menurut kalian bagaimana grup musik ini gitu kan, si pendapat kalian gitu. Jadi mereka itu aktif pada tahun 1995 hingga 2000, tahun 2000. Ya ampun, saya masih umur 1 tahun itu mereka baru mulai berkarir tuh. Saya masih masih merengek sama orang tua saya itu posisinya tahun 1995 sampai tahun 2000. Berarti mereka selesainya itu pas saya sudah umur 6 tahun. Ya, 6 tahun. Ya, sorry saya agak lama hitungnya karena saya bodoh dalam matematika ya. Ketika saya sudah kelas 1 SD mereka akhirnya berhenti gitu ya. Dan soal anggota baru mereka yang bernama Mikey, saya harapnya sih dari Tokyo Revengers, tapi itu nggak mungkin ya karena Mikey itu kan tokoh fiksi gitu kan. Masa bisa muncul di grup band Turbo yang nyata gitu ya. Ya ampun, saya itu barusan saya ingin mencoba satu jokes tapi keluarnya malah aneh gitu. Sorry guys. Saya berusaha ingin menjadi, ya ampun, itu motor lebih gede banget suaranya. Saya berusaha ingin menjadi entertainer yang baik, podcaster yang baik bagi kalian guys, but I have no any freaking idea or skills or anything like that. Ya pokoknya saya masih pemula sekali, tolong dimaklumi ya. Kemudian ini lanjutan artikelnya, pada tahun 2015 Turbo kembali membuat penampilannya kembali sebagai trio setelah 15 tahun terpisah dengan album bertajuk Again. Lagu dengan judul yang sama dengan album tersebut berhasil memuncaki peringkat tangga lagu di Korea Selatan. Jadi mereka ini lumayan juga gitu kan. Kalau dilihat dari artikelnya gitu, mereka melakukan konser comeback di tahun 2015 dengan judul Again. Ya seperti ini ya, grup apa nih kalau yang di Indonesia nih, ME yang lagu mereka tuh Inikah Rasanya Cinta gitu. Mereka tuh pernah melakukan comeback kalau nggak salah. Truk, thank you, terima kasih sudah memeriahkan podcast saya. Truk ya, mereka sempat kembali dan ya reaksi masyarakat bagus juga sih terhadap grup mereka gitu, grup ME. Dan yang saya sesali, dan ini mohon maaf ya bagi personil ME yang mendengarkan podcast ini, saya taunya lagu kalian cuma itu doang tuh, Inikah Rasanya Cinta gitu ya. Tolong dimaafkan ya. Dan juga ya tolong dimaklumi juga soalnya kan waktu kalian muncul gitu saya masih kecil gitu kan. Saya kan kelahiran tahun 94. Kalau ME itu tahun berapa ya? Ya mungkin bagi kalian yang tahu tolong kasih komentar gitu. Ya pokoknya seingat saya sih waktu mereka muncul saya masih anak kecil gitu. Oke, kayaknya sudah cukup ya untuk grup musik Turbo. Mari kita klik lagi tombol Wikipedia randomizer ini dan kita lihat artikel apa, mudah-mudahan tidak sesuatu yang sensitif ya. Oh, tentang bank muamalat ya. Ini bagus nih. Bisa menambah pengetahuan nih. Oh, pasti di antara kalian mungkin ada yang berkata, berarti tadi enggak nambah pengetahuan. Yang tadi juga. Sorry, saya salah ngomong, sorry. Yang tadi juga. Oke, jadi ini Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia dikatakan di sini adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya.
didirikan pada tanggal 1 November 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pemerintah Indonesia. Beroperasi pada tahun 1992. Terima kasih motor dan mobil yang lewat di luar yang didukung oleh cendekiawan muslim dan pengusaha serta masyarakat luas. Pada tahun 1994, waktu saya lahir, telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip wadiah atau wadiah, atau ya itulah, pokoknya tulisannya wadiah di sini, atau di dalam kurung titipan, dan mudharabah atau bagi hasil. Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Oke, jadi ini adalah Bank Muamalat. Bank Muamalat ini saya tidak bisa berkomentar apa-apa karena saya kurang tahu soal Bank Muamalat ini. Yang saya tahu Bank Muamalat ini adalah bank yang dipilih oleh ibu saya sebagai bank yang untuk tabungan adik saya gitu. Jadi mama saya memilih tabungan buat adik saya yang paling kecil. Ya, saya ini bagi kalian yang belum tahu, saya ini 3 bersaudara ya. Adik saya yang paling kecil itu dia memiliki tabungan Bank Muamalat ini. Dan yang saya rasa mantul dari bank ini, di cabang di daerah saya yaitu di daerah Luwu, orangnya itu masih kurang yang pakai, nasabahnya masih kurang gitu di bank ini. Ya ampun, itu oh my god. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin komplain, kenapa sih orang-orang memakai knalpot gede itu, kenapa sih? Knalpot, maksudnya kalian dengan memasang knalpot begitu, kalian merasa keren, tapi orang-orang di sekitar kalian itu merasa bangke gitu, kayak ingin mengata-ngatai kalian biar kalian kecelakaan gitu. Ini memang terdengar sedikit sadis, tapi ya emang kenyataannya begitu. Jadi itu bagi kalian yang memakai knalpot seperti itu, tolong ganti ya. Terutama bagi kalian yang lagi mendengarkan podcast ini, tolong kalau misalnya ada teman kalian atau ya siapanya kalian lah yang memakai knalpot begitu, ya dicabut paksa. Enggak suruh itu malah terlalu ini, suruh ganti aja gitu. Maksudnya itu nggak keren men, nggak ya, tapi mau dibilangin nggak keren juga, pasti mereka pikirnya ya ampun, apa mereka menganggap ini nggak keren. Ini menurut kami kayaknya pasti mereka juga berpikir begitu, karena konsep keren ini kan subjektif gitu kan. Ya ampun, ini kata-katanya mulai apa istilahnya, mulai susah gitu ya, subjektif gitu ya. Tapi emang begitu kan, maksudnya keren itu tiap-tiap orang kata keren menurut ya ampun, belibet saya. Maksudnya menurut tiap-tiap orang kan kata keren itu berbeda-beda gitu kan, menurut mereka begitu. Maksudnya ada yang bilang celana ini keren, merek ini keren, tapi yang lain bilang enggak gitu. Nah, sama juga kayak knalpot ini, ada yang bilang keren, meskipun saya sangat tidak setuju ya, karena sangat mengganggu ya. Ya pokoknya itu subjektif. Oke, sampai di mana kita tadi? Yang Bank Muamalat. Saya sampai lupa itu gara-gara tuh orang yang di luar yang pakai knalpot yang bangke tadi, yang bikin pengang di telinga tadi itu. Sampai di mana tadi? Aduh, saya sampai lupa. Mana ini podcast gitu lagi, tidak bisa saya lihat rekamannya sebelumnya itu. Aduh, sampai di mana tadi? Pokoknya ya itu adik saya memakai
dia memiliki tabungan bank muamalat dan oh ya di situ nasabahnya masih sedikit. Jadi kalau misalnya adik saya mau nabung atau mau narik duit itu cepat banget gitu, prosesnya dan sangat mudah karena tidak mengantri kan. Biasanya kan yang bikin lama itu kalau di bank mau ngambil duit kan tuh gara-gara antriannya kan. Oke, lanjut lagi sampai di mana? Kayaknya itu aja yang saya mau bahas dari soal bank muamalat ini. Dan ini sudah oke, kayaknya segitu aja ya. Ini sekarang udah 15 menitan saya rekam. Ya jadi saya targetkan untuk sekarang ya tiap kontennya itu 10 menitan ke atas ya. Kalau 20 menitan kayaknya udah terlalu lama ya, tapi tergantung ininya sih. Tapi ininya itu apa? Maksudnya tergantung kontennya jenis apa sih. Kalau konten ini yang Wikipedia random saya usahakan hanya sampai 10 menit ke atas. Ya, kalau paling lama itu 20 menitan. Itu. Jadi menurut kalian bagaimana tentang segmen podcast baru saya ini? Apakah bagus atau tidak? Apakah ada yang diperbaiki lagi? Apakah ada ide? Apakah saya harus ganti lagi segmen? Apakah segmen ini sampah? Podcast ini sampah? Ya silakan kasih komen aja. Kalian gimana? Oke. Sekali lagi sekian dari saya and have a nice day.